Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Nah, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa di Zoom meeting pada malam ini untuk melaksanakan acara halal bihalal pimpinan wilayah Salimah Jawa Tengah yang insya Allah diikuti oleh 35 PD dan pengurus-pengurus yang lain. Sebelum acara dimulai, saya akan bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan. Kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Salimah. Yang ketiga adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Berikutnya adalah sambutan dan halal bihalal dari Ketua Pimpinan Wilayah Salimah Jawa Tengah. Lalu dilanjutkan dengan sambutan dan halal bihalal dari perwakilan PD yang akan diwakili oleh Ketua PD Salimah Karanganyar. Berikutnya kita akan ikuti tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadzah Sinta Santi LC dari Ketua 1 Pengurus Pusat Salimah periode 2020-2025. Dilanjut acara yang berikutnya yaitu doa dan penutup. Semoga acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah ibu-ibu kita awali acara halal bihalal hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita ikuti lagu Indonesia Raya. Mohon pada Pak Tata untuk memutar lagu Indonesia Raya. Sambutlah seruan kami, para muslimat cinta negeri. Kami berjuang menempa diri untuk membangun peradaban Islami. Anggun, dinamis dan bersahaja,
meretas dan memupuk persaudaraan, membangun masa depanan gemilang dalam terangnya cahaya Islam. Salimah kami pendukung citamu, Salimah kami bangga kepadamu. Salimah jalan panjang dan berliku, tak menjadikan gentar dan ragu, karena Allah menyertai selalu. Sambutlah seruan kami, para muslimah cinta negeri. Kami berjuang menempa diri untuk membangun peradaban Islami. Anggun, dinamis dan bersahaja, meretas dan memupuk persaudaraan, membangun masa depanan gemilang dalam terangnya cahaya Islam. Salimah kami pendukung citamu, Salimah kami bangga kepadamu. Salimah jalan panjang dan berliku, tak menjadikan gentar dan ragu, karena Allah menyertai selalu. Karena Allah menyertai selalu. Ya, baik, yang berikutnya alhamdulillah kita sudah dengarkan lagu Indonesia Raya dan Maras Salimah. Berikutnya kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Tina Rizky Dila Murnawati. Kepada Ibu Dila, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Takut banget. Innama kana qaulal Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujunna qul la tuqsimu ta'atum ma'rufah inna Allaha khabirum bima ta'malun. Qul ati'u Allah wa ati'ur Rasul fa in tawallaw
تولوا فإنما عليه ما حمل عليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara tidak terdengar sama sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khair kepada Ibu Dila. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menambah keberkahan acara kita malam ini. Acara berikutnya adalah sambutan dan halal bihalal dari Ketua PW Salimah Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Ani Handayani. Kepada Ibu Ani, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ukhtiramahullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hanya atas nikmat dan karunia-Nya alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan dalam acara yang luar biasa ini. Walaupun mungkin kita tidak bisa bertemu langsung bertatap muka dan kita hanya bisa bertemu dengan secara online, namun alhamdulillah ini bisa menambah rasa kangen kita kepada ukti semuanya. Yang kedua, kami mengucapkan jazakillahu khairan katsiran kepada Hajah Sinta Santi Usmanuddin LC, Ketua 1 PP Salimah periode 2020-2025 yang alhamdulillah bisa mengisi acara pada kesempatan malam hari ini di acara halal bihalal PW Salimah Jateng. Dan juga kami mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Putes Desa Rubaiyat ya, yang telah memfasilitasi kegiatan ini sehingga alhamdulillah acara halal bihalal lewat online ini bisa berjalan dengan baik. Dan juga yang ketiga kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pengurus PW Salimah Jateng, pengurus PW PD, PC dan Pera Salimah se-Jawa Tengah yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan acara halal bihalal PW Jateng. Dan tak lupa kami juga mengucapkan
Jazakumullah khairan kepada panitia yang walaupun dengan syarat singkat, ya, namun ternyata alhamdulillah bisa berjalan, yaitu kepada Bu Ari, Bu Emi, yaitu dan juga Bu Anis dari Departemen Dakwah. Pada kesempatan yang baik ini, walaupun mungkin di penghujung dari bulan Syawal ini, kami atas nama pribadi dan pengurus PW Salimah Jateng mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin atas khilaf dan salah yang mungkin kami lakukan selama periode dalam kepengurusan ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini bisa menambah rasa kedekatan kita kepada Allah dan bisa menambah rasa kemampuan kita untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan di acara halal bihalal ini tentunya kita bisa mengambil hikmah. Ada 3 poin yang mungkin perlu kita perhatikan, yaitu bahwa ternyata acara halal bihalal ini bisa mengandung pengertian bahwa acara ini bisa sebagai pembersih diri dari segala bentuk kesalahan, karena memang tidak ada manusia yang tidak luput dari suatu salah. Yang kedua adalah pembersih dari hati dan rasa benci kepada sesama. Mudah-mudahan kita sebagaimana orang yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, ada seorang yang pada waktu itu lewat di antara para sahabat dan ternyata Rasul mengatakan bahwa dia ada ahli surga sampai 3 kali. Maka Abdullah bin Umar penasaran dan akhirnya beliau itu kemudian bersilaturahim ke sahabat tersebut, namun ternyata tidak ditemukan suatu kelebihan yang lebih dibandingkan yang lain. Dan akhirnya sahabat yang mengatakan bahwa ternyata hanya ada rasa cinta yang dia miliki untuk Allah dan Rasulnya dan juga orang sama manusia. Dan setiap malamnya tidak ada rasa sedikit pun rasa benci kepada sama manusia. Mudah-mudahan kita pun mampu untuk bisa melaksanakan hal itu. Kemudian yang ketiga adalah mudah-mudahan di acara halal bihalal ini kita mampu untuk memupuk kepedulian dan kebersamaan sama manusia, apalagi kita sebagai makhluk sosial yang bersama dengan orang lain. Apalagi di masa pandemi ini, kami sangat berharap dan mohon kepada seluruh pengurus PW maupun PD, PC, dan PERA Salimah Jawa Tengah untuk peduli kepada saudara-saudara kita, sesama kita, apalagi di masa pandemi ini. Kami mohon dengan sangat jangan sampai ada dari pengurus Salimah Jawa Tengah ini yang kelaparan ataupun tidak mampu dalam hal menangani kehidupan ini, apalagi dengan masa pandemi. Kemudian yang kedua, di masa pandemi ini pun kami menghimbau atas instruksi dari PP Salimah Jateng, PP Salimah, yaitu bahwa untuk agenda pertemuan ataupun musda itu diharapkan kalau bisa adalah lewat kaitannya dengan Zoom ataupun Google Meet ataupun yang lainnya, yaitu secara online, atau kalau tidak adalah mungkin diundur sampai dengan akhir tahun 2021. Kalau toh misalnya nanti akan ada agenda acara di masing-masing daerah, tolong diperhatikan terhadap kebijakan di daerah masing-masing. Karena satu daerah dengan daerah lain di Jawa Tengah mungkin berbeda, antara kota Semarang dengan mungkin di daerah yang mungkin sudah zona hijau. Maka kami kami mohon diperhatikan tentang masalah peraturan ataupun kebijakan di masing-masing daerahnya, dan juga tolong dalam setiap pertemuan kita memperhatikan protokol kesehatan, yaitu kaitannya dengan jaga jarak, kemudian kaitannya dengan pakai masker, dan juga kaitannya dengan kita tolong senantiasa cuci tangan pakai sabun. Kami mohon mudah-mudahan dengan Salimah memperhatikan tentang peraturan-peraturan di wilayahnya, di daerahnya, dan juga protokol kesehatan, mudah-mudahan tidak terjadi klaster di Salimah. Itu harapan kami, dan mudah-mudahan sekali lagi acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua, di mana dengan tema kaitannya dengan surah Abdul Izzijabah ini, respon cepat kita untuk bisa memberikan sarana kita untuk bisa lebih baik, memberikan manfaat yang terbaik dimanapun kita berada, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa bermanfaat di semua tempat dan semua waktu, dan mudah-mudahan kita sama memohon pada Allah akhir kita berakhir baik. Dan kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih banyak kekurangan di sana-sini, dan mudah-mudahan ini senantiasa dimaafkan oleh ibu-ibu semua, dan tentunya mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semua. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi,
Jazakumullah khairan kepada semuanya yang telah berpartisipasi dalam acara halal bihalal ini, dan mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah pada Ibu Sri Ani sambutan dan halal bihalal kepada seluruh pengurus PD Salimah Jawa Tengah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk menjalankan semua program yang kita canangkan di tahun 2020 ini. Selanjutnya kita akan mengikuti sambutan dan halal bihalal dari perwakilan PD. Insya Allah akan diwakili oleh Ibu Iis Nuryati dari PD Karanganyar. Kepada Ibu Iis Nuryati, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya cintai dan saya hormati Ibu Sri Ani Handayani, SKM MKes, selaku Ketua PD Salimah Jawa Tengah beserta seluruh staf pengurus. Yang saya cintai segenap pengurus pimpinan daerah Salimah Kabupaten Jawa Tengah beserta pengurus PD, PC maupun PERA yang mengikuti acara ini baik melalui Zoom meeting, live streaming maupun di YouTube, dan tentu saja yang terutama juga yang saya cintai dan saya hormati pada Sinta Santi MC 21 PP Salimah yang akan berkenan memberikan taujih pada acara halal bihalal malam hari ini. Semoga kita semua yang berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi saya mengajak kepada ibu-ibu semuanya untuk aturkan, mengembalikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya melimpahkan kenikmatan kepada kita semua sampai hari ini. Malam hari ini ya, kalau dilihat dari penanggalan hijriah, kita sudah masuk di tanggal 1 bulan Dzulqa'dah. Alhamdulillah, meskipun sedikit terlambat, Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk bertemu melalui Zoom meeting dalam acara halal bihalal PW Salimah Jawa Tengah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita kasih sayangnya, karunia-Nya, hidayahnya, dan mengumpulkan kita di jalan dakwah ini. Salawat dan salam semoga terlimpah curah pada suri teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan segenap kaum muslimin dimanapun berada. Ibu yang dimuliakan Allah, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, kepada pengurus PD Salimah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewakili teman-teman pengurus PD se-Jawa Tengah untuk memberikan sambutan dan halal bihalal pada acara malam hari ini. Dan izinkan, saya mohon izin pada teman-teman PD semuanya untuk berbicara mewakili ibu-ibu semuanya. Selanjutnya, perkenankan saya mewakili seluruh pengurus PD mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, puasa kita, salat kita, qiyam kita, tilawah kita, zakat kita, sedekah kita, dan
setiap amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, semoga dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan kepada kita untuk melanjutkan amal-amal yang telah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin pada bulan-bulan berikutnya, terutama di bulan Syawal ini yang sudah habis sebagai bulan peningkatan, dan di 10 bulan selanjutnya. Semoga yang kita lakukan dari kecil-kecilnya amal kita, sesedikit-sedikitnya amal kita yang kita lakukan di antara hari-hari kita di masa pandemi ini, semuanya dinilai, dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, kami juga memohon maaf lahir dan batin kepada segenap pengurus PW Salimah Jawa Tengah dan juga bersama pengurus PD apabila dalam beraksi baik di dunia nyata maupun di dunia maya melalui grup WA kita, melalui fanpage di Facebooknya Salimah Jawa Tengah maupun melalui sarana-sarana yang lain. Ada kekhilafan kata, ada kekurang tepatan tanduk kami, ya, tutur kata kami, tingkah laku kami, maka mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya kami juga senantiasa memohon arahan, bimbingan dari di PW Salimah Jawa, yang lebih khusus kepada Ibu Sri Ani Handayani dan juga kepada pengurus yang lain, pada Bu Ari, Bu Ani, agar ke depan kami yang berada di PT, di PC maupun di PERA tetap melaksanakan amanah yang dibebankan kepada kami di tengah masa pandemi ini, dan diberi kemudahan langkah dalam menyeru umat manusia, menyeru masyarakat yang ada di sekitar kami kepada kebaikan. Kami mohon agar Allah segera mengangkat pandemi dari negeri ini dan dikembalikannya kemudahan, ringannya langkah kami dalam menjalankan dakwah kalimah di masyarakat, karena pandemi ini semuanya saja, ya termasuk kami di Salimah, menjadi tidak bisa bebas bergerak. Semoga Allah segera mengangkat pandemi ini dari negeri Indonesia yang tercinta ini. Demikian yang bisa saya sampaikan mewakili ibu-ibu semuanya, pengurus PD Jawa Tengah dan segenap staf. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, dan kepada Sinta Santi kami memohon taujid dan arahannya. Kami senantiasa menjadi jiwa-jiwa yang bersegera memenuhi panggilan dan berkebikul khairat. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khair pada Ibu Iis Nuryati yang telah mewakili ibu-ibu pengurus PD berhalal bihalal dengan semua pengurus PW dan pengurus PD-PD yang lain. Sebelum masuk kepada tausiah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Sinta Santi, selamat bergabung. Jazakillah khair telah bersedia menerima, mengabulkan undangan kami. Waalaikumsalam. Sehat ya Ustazah? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Acara kita hari ini difasilitasi oleh lembaga Rubaiyat yang menyelenggarakan baca Al-Quran, metode baca Al-Quran dengan cepat.
jazakumullah pada Pak Tata, mudah-mudahan berkah. Dan kami mohon ibu-ibu sekalian, pengurus PD dan PW seluruh Jawa Tengah untuk memberikan like dan subscribe di channel YouTube-nya Rubaiyat yang sudah kami bagikan di grup. Selanjutnya insya Allah kita ikuti tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Sinta Santi. Tapi sebelumnya akan saya bacakan kurikulum vitae beliau. Nama beliau adalah Hajah Sinta Santi Usmanuddin LC. Tempat tanggal lahir Medan 24 Mei 1970. Alamat Jalan Bangka 2, nomor 30, Pela Mampang, Jakarta Selatan. Statusnya menikah. Nama suami Haji Al-Mansur Hidayatullah LC. Jumlah anak 6 anak dan 1 menantu. Pendidikan alumni Sastra Arab Universitas Indonesia. Alumni Fakultas Syariah Al-Azhar Kairo, Mesir. Aktivitas sekarang ibu rumah tangga, kemudian ketua 1 pimpinan pusat Salimah periode 2020-2025. Beliau juga dosen STI DDI Al-Hikmah Jakarta, ketua Yayasan Wasilah, narasumber kajian Darut Tauhid pimpinan A.Agim, narasumber kajian perkantoran dan masjid, pembina Baitul Quran Salimah Az-Zahra, konselor keluarga, kemudian pengalaman organisasi, beliau pernah menjadi pengurus Rohis Universitas Indonesia, anggota ISMI Orsat Kairo, pemret Buletin dan Majalah Fityah Kairo, anggota Departemen Dakwah PP Salimah periode 2000-2005, Ketua Departemen Kaderisasi PP Salimah 2005-2010, Ketua Bidang 3 PP Salimah 2010 sampai 2015, narasumber TVRI, saya sering menyaksikan Ustazah. Kemudian narasumber Global TV, narasumber MNC Muslim, dan kontributor majalah Umi. Demikian banyak aktivitas beliau. Insya Allah hari ini beliau akan menyampaikan materi menguatkan jiwa suratul istijabah sebagai sarana untuk menjadi manusia terbaik. Saya bacakan sedikit pantun, karena kalau di PP sering sekali acara-acara itu pakai baca pantun ya Ustazah ya. Ya. Ikan sepat, ikan teri dimasak pepes enak sekali. Kita simak taujih Ustazah Sinta Santi dengan perhatian sepenuh hati. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya balas dengan pantunnya nih Bu. Daun salam bercabang 2, daun pandan hijau warnanya. Kirim salam Ibu Ketua untuk para pengurus semua. Insyaallah saya mewakili Ibu Ketua, Ibu Eti Praktiknyawati. Mudah-mudahan tak ada rotan akar pun jadi. Ya, harapannya apa yang tersampaikan hari ini bisa menjadi salah satu motivasi buat para pengurus semua di Jawa Tengah, dari tingkat wilayah, daerah, cabang dan ranting,
dan mudah-mudahan ini menjadi satu sinergi kita ke depan agar Salimah itu menjadi ormas yang dipercaya, diamanahkan untuk memimpin negeri ini. Ada satu pantun lagi. Kami ini ormas persaudaraan muslimah, biasa disapa Salimah. Kami ini para muslimah membangun negeri untuk ibadah. Nah, kalimat terakhir inilah yang ingin kita sama-sama bangun, bahwa hakikat kita berada di Salimah ini bukan untuk mendapatkan prestise, tapi kita ingin mendapatkan prestasi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai ibadah yang kita tunjukkan, dengan nilai aktivitas yang kita hantarkan. Semoga prestise di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi salah satu ladang amal soleh kita, menjadi salah satu aktivitas kegiatan kita di dunia yang nantinya menjadi di akhirat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita ini Masya Allah, bagaimana menguatkan suratul istijabah sebagai sarana kita menjadi umat terbaik, hamba terbaik. Dan ini tentu saja tidak akan mungkin bisa didapati kecuali dari orang-orang yang betul-betul memahami hakikat dari sebuah kewajiban yang harus dia emban, kewajiban yang harus dia jalankan berupa amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salimah besar bukan karena personal. Salimah besar bukan karena strukturnya, tapi salimah besar itu dikarenakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap pengurusnya mencoba untuk membangun amal jamaah di dalamnya. Karena kita tidak akan pernah bisa besar, kita tidak akan pernah bisa dikenal oleh masyarakat ketika amal jamaah ini tidak kita bangun dengan baik. Sekalipun bisa jadi masing-masing kita memiliki keinginan untuk beramal, tapi apalah arti sebuah bangunan jika di dalam bangunan itu ternyata tidak bisa disebut bangunan karena hanya terdapat batu batanya saja. Tidak ada hal-hal yang lain yang mengikut sertakan batu bata itu sehingga bisa terbentuk menjadi sebuah bangunan. Batu bata itu butuh yang namanya semen, butuh yang namanya split, butuh yang namanya pasir, dan butuh beraneka ragam bahan material yang lain untuk bisa menjadi bangunan. Karena itu para muslimah, para pengurus yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam saya sudah memberikan makalahnya kepada Ibu Emi. Ya, mudah-mudahan ini bisa di-share nanti oleh ibu-ibu semua, sudah bisa dibagikan kepada seluruh pengurus dan menjadi sebuah catatan amal kita nanti insya Allah, bagaimana hakikat diri kita menjadi pribadi yang suratul istijabah atau sebaliknya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sih arti dari suratul istijabah? Kalau dilihat dari bahasa Arabnya, kita dapati yang disebut suratul istijabah itu adalah respon yang cepat, respon yang segera, respon yang tinggi. Kenapa? Karena ternyata respon yang cepat dan respon yang tinggi ini, jika itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia merupakan bagian iman yang meninggi. Ya, dia merupakan buah dari keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala seseorang itu melakukan sebuah respon yang cepat atas apa yang diamanahkan oleh Allah kepadanya,
maka pada saat yang bersamaan pasti di dalam jiwanya memiliki iman yang sedang tinggi, memiliki iman yang baik, memiliki respon cepat. Ini ternyata merupakan bagian dari keimanan seseorang kepada Allah. Maka tentu saja kita berpikir, bagaimanakah bisa menjadi manusia yang selalu merespon semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, termasuk para qiyadah kita, para pemimpin kita, selama dia tidak membawa kepada kemaksiatan. Maka ini merupakan salah satu di antara munculnya tanda-tanda keimanan di dalam diri kita. Para pengurus yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita berbicara tentang suratul istijabah ini, bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 285, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada kita bahwa Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasul. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini adalah ayat yang biasa kita baca. Tapi di dalam ayat ini, kalau kita mau pahami dengan baik, ada satu kondisi di mana orang beriman pada saat dia mendapatkan seruan untuk melakukan sebuah perintah, maka tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Bahkan kalimat kami dengar dan kami taat itu satu kondisi yang mengkhawatirkan mereka tidak masuk kepada ketaatan, maka mereka minta ampun kepada Allah. Rabbana, ya, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah kami kembali. Ya, kepada Engkau tempat kami kembali. Apa artinya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata untuk bisa mengambil atau menghadirkan seruan dari Allah dan Rasulnya dengan cara fast, dengan cara cepat, dengan cara responsif, itu ternyata dibutuhkan orang-orang yang siap, dibutuhkan orang-orang yang taat. Maka kalau kita baca dalam sebuah buku, ada seorang ulama besar kita menyebutkan, untuk menjadi orang yang soleh itu lebih mudah, tapi menjadi orang yang taat itu lebih sulit. Banyak orang di sekitar kita, dia mensolihkan dirinya, mensolihkan pribadi-pribadinya. Tetapi tidak semua pribadi-pribadi yang soleh itu menjadi pribadi-pribadi yang taat jika ada sebuah amaran, ada sebuah perintah yang ditujukan untuk dirinya, apalagi jika amaran itu adalah ditujukan untuk dirinya dan diperoleh dari mungkin orang yang lebih muda darinya atau dari orang yang lebih sedikit ilmunya dan seterusnya. Karena itulah para pengurus yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mencoba untuk mengambil langkah ini sebagai bagian motivasi buat saya secara pribadi dan kita semua para pengurus, bahwa munculnya suratul istijabah itu tidak lain dan tidak bukan berawal dari iman kita, berawal dari kondisi hati kita. Ya, karena itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, mengapa di dalam ayatnya
Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 133, ya. Ini mohon maaf karena waktunya sangat terbatas. Jadi banyak slide yang tidak saya hantarkan, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi nilai yang akan disampaikan. Dalam surat Ali Imran ayat 133, langsung siapa yang menjadi adminnya? Di slide langsung nomor 12. Slide 12. Ya. Ya, jadi di ayat ini kita dapati wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surat ini memberikan sebuah penjelasan bahwa orang-orang yang taat itu adalah orang-orang yang menyegerakan dirinya untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu, karena dia meyakini bahwa surga yang dibentangkan untuknya itu sangat luas, dan luasnya itu seluas langit dan bumi, dan itu hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lantaran apa? Lantaran suratul istijabah. Di dalam bab ini, di dalam ayat ini, suratul istijabah berkaitan dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah salah satu di antara ciri-ciri orang beriman. Ketika dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa, maka satu hal yang paling tepat untuk dia lakukan adalah suratul taubah. Ya, menyegerakan taubatnya kepada Allah. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ini digambarkan tentang hakikat kondisi seseorang bermaksiat dan dia langsung mohon ampun kepada Allah. Nah, di ayat selanjutnya ibu-ibu nanti akan kita Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menipu kamu kepada sesuatu yang memberi. Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Jadi seruan ini diingatkan untuk siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ternyata hanya orang-orang yang beriman yang punya respon cepat. Hanya orang-orang beriman yang responsif. Dia bersegera untuk melakukan sesuatu yang memang disukai oleh Allah dan Rasul. Apa yang diserukan oleh Allah dan Rasul. Idza da'akum. Ya, apabila Allah menyeru kalian, Rasulullah menyeru kepada kalian, maka itu adalah sebuah respon yang sangat cepat. Nah, permasalahannya bisa jadi di pribadi kita, di kelembagaan kita, di keorganisasian kita, ada hal-hal yang kita ingin merespon cepat, tapi belum tentu kelembagaan atau teman-teman kita merespon dengan hal yang sama. Maka kita dapati, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadisnya, dilanjut, sebagaimana yang digambarkan oleh salah satu hadis riwayat Imam Tirmizi dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, segeralah kalian melakukan amal soleh karena 7 hal. Apa itu? Apakah kalian menunggu hingga mengalami kefakiran yang dilupakan, kekayaan yang melampaui batas, penyakit yang membinasakan, atau masa tua yang membuatnya menyerah, atau kematian yang mengagetkan, atau dajjal, seburuk-buruk yang tidak hadir yang ditunggu, atau hari kiamat, sebab hari kiamat itu menyulitkan dan sangat pahit. Nah, inilah para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan terkait dengan menyegerakan segala sesuatu pekerjaan yang sebetulnya bisa kita lakukan. Saya termasuk orang yang mencoba untuk melakukan segala sesuatu yang ditugaskan dengan cara mengawalinya, ya. Nggak perlu menunggu besok, kalau bisa kita kerjakan hari ini. Tidak perlu menunggu lusa jika besok bisa kita kerjakan. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan menimpa diri kita, apa yang akan menimpa organisasi kita, apa yang akan menimpa keluarga kita pada saat kita menunda atau melalaikan apa yang menjadi kewajiban kita pada hari ini. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segeralah kalian melakukan amal soleh karena adanya fitnah sebagaimana yang gelap, ya, datangnya gelap ini. Seseorang menjadi mukmin di pagi hari dan sore dia menjadi kafir. Di sore hari seorang mukmin dia menjadi mukmin, dan ketika pagi harinya dia menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan kesenangan hidup. Yabi'u dinahu. Orang seperti ini hanya sekedar untuk memuaskan kehidupannya, sekedar memuaskan keinginannya, maka dia menjual agama. Nah, para pengurus yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat-ayat dan dalil yang tadi kita sama-sama baca dan kita dengar, Masya Allah, sebagian ahli fikih, ahli usul fikih itu menggambarkan kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah dan juga ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kalimat perintah di dalam dalil-dalil itu menuntut kesegeraan, responsif, ya, menuntut kepada kita untuk tidak pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak tahu. Tapi bagaimana kita langsung merespon dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Kenapa? Karena sebagian besar para ulama ini menyebutkan bahwa kalimat perintah itu menuntut kesegeraan. Kecuali memang ada dalil-dalil yang membolehkan penundaan. Ya, jadi ada kalimat yang disebut istisna, pengecualian. Nah, itulah gambaran di mana kita mencoba untuk melakukan satu aktivitas agar kita menjadi orang yang tidak menunda-nunda pekerjaan kita. Masih di atasnya tadi, satu lagi, ya. Nah, di antara manfaat istijabah fauriyah tadi yang tadi sebelumnya, ya, atas perintah Allah dan Rasulnya adalah kehidupan hari seseorang mukmin. Ya, ini di antara manfaat istijabah fauriyah yang dilakukan oleh seorang mukmin ini akan berdampak kepada kehidupan kita sebagai orang mukmin. Apa dampaknya? Semakin tinggi tingkat istijabah seorang yang beriman, semakin kuat pula dorongannya untuk beramal soleh. Jadi orang-orang yang memiliki istijabah fauriyah, dia tidak akan pernah meninggalkan satu pesan sedikit pun di dalam dirinya kecuali menyegerakan. Tentu ibu-ibu kita ingat, ya, bagaimana kisah-kisah pada saat perang Badar, pada saat perang Uhud, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah agar diberikan kemudahan dan kemenangan pada saat perang Badar. Ya, pada saat yang bersamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat, ternyata suratul istijabah itu memerlukan pengorbanan di
dalam pengorbanan itu dibutuhkan ketaatan. Jadi boleh dikatakan orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya itu akan sulit baginya untuk melakukan suratul istijabah. Orang-orang yang tidak berusaha mendekatkan kehidupannya kepada Allah dan Rasul-Nya itu akan muncul pada dirinya futuh, muncul pada dirinya kemalasan. Karena itulah para pengurus yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita diamanahkan untuk membawa salimah untuk periode di PP itu 2020 sampai 2025, dan kita bekerja sama di 5 tahun kepengurusan. Tapi kepengurusan kita bukanlah sebuah kepengurusan ecek-ecek. Kenapa? Karena kita tahu kita berada di sana ini karena dakwah. Kita berada di salimah ini karena kewajiban kita menjalankan dakwah. Sekalipun kita punya kewajiban di tempat-tempat yang lain, tapi ketahuilah bahwasanya saat kita mendapatkan amanah dimanapun, wabil khusus kita di salimah, itu merupakan sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan. Para ummahat billah rahimakumullah, ya, dampak dari ketika kita memahami bahwasanya berada di salimah itu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan karena ini merupakan bagian dari dakwah, ya. Jadi pengorbanan kita di salimah itu karena kewajiban kita berdakwah. Jangan karena prestise. Jangan karena kita ingin dikenal oleh orang sebagai tokoh, sebagai orang yang dikatakan hebat. Tidak. Tapi ambillah satu momentum bahwa pengorbanan kita berada di salimah ini semata-mata kita menunaikan kewajiban dakwah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakini bahwa salimah menjadi besar seperti hari ini bisa dikenal oleh masyarakat luas itu bukan karena kerja kita, tapi salimah menjadi besar karena amal jama'i yang terbangun dari individu-individu yang ada di dalam. Jadi apa yang patut kita sombongkan, apa yang patut kita banggakan dengan amal-amal kita jika kita tidak bersama orang-orang soleh di sekitar kita. Nah, salah satu ciri-ciri orang yang soleh itu adalah suratul istijabahnya atau istijabah fauriyahnya itu terlihat dari aspek kerja-kerja yang dia lakukan di lapangan. Terlihat dari cara berpikir dia, bukan berpikir untuk masalahnya pribadi, bukan berpikir untuk masalah keluarganya, tapi bagaimana seorang yang memiliki istijabah fauriyah berpikirnya untuk keumatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan itulah strategi yang harus kita lakukan. Saya pernah mendapatkan sebuah kalimat yang sangat menyentuh, dan ini para kiadah kita pun pernah menyampaikannya karena di dalam beberapa buku literatur itu diingatkan kepada kita. Wahai muslim, wahai para ikhwah, para akhwat, para pengurus, ya, bekerjalah kalian, i'malu, bekerjalah kalian. Apa yang kita kerjakan? Bekerjalah kalian untuk kepentingan umat. Karena ketika kita berbicara dan beramal untuk sesuatu yang besar, maka Allah akan mudahkan urusan yang kecil untuk kita. Jika kita pahami bahwasanya pada saat kita berpikir untuk kemaslahatan umat, dengan sendirinya Allah akan memberikan kemaslahatan untuk diri kita dan keluarga kita. Jadi ternyata buat orang beriman, berpikirnya kita itu adalah berpikir besar. Karena dengan berpikir besar, insya Allah, Allah akan mudahkan yang kecil-kecil.
Apalagi buat kita nih para ummahat, mau keluar, mau Zoom hari ini saja, mungkin ada yang mau nidurin anak gitu ya, atau ada yang ada tamu. Masya Allah, itu sesuatu banget buat kita para ummahat. Tapi segala sesuatunya jika kita jalani dengan baik dan kita berpikirnya bahwa apa yang akan kita lakukan ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita, ternyata Allah mudahkan urusan di dalam rumah tangga kita. Allah mudahkan urusan anak-anak kita. Allah mudahkan komunikasi kita dengan suami kita. Kenapa? Karena Allah pasti akan membantu hamba-hambanya di mana setiap hamba itu karena itulah para pengurus yang dirahmati Allah, poin terbesar yang harus kita miliki adalah masalah hati. Ya. Kehidupan hati dan jiwa yang baik serta pahala yang besar itu akan didapatkan oleh seorang yang beriman yang dia menyegerakan panggilan Allah dan Rasul. Tergambar di dalam surat An-Nahl ayat 97, bagaimana hati inilah yang menentukan. Kalau hati kita sudah merasa berat, pekerjaan ringan pun akhirnya akan menjadi beban buat kita. Tapi kalau di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, itu sudah ada kondisi keikhlasan, terjauhkan dari suudzon, terhindarkan dari prasangka, ya, maka pada saat kita berhadapan dengan kerja besar pun, Masya Allah akan terasa ringan. Kenapa demikian? Karena kita tahu panggilan Allah dan Rasulnya itu lebih diutamakan oleh orang beriman dibandingkan urusan pribadi dan keluarga. Sedangkan orang yang mati hatinya, dia tidak akan bisa melakukan istijabah fauriyah ini. Jangankan istijabah fauriyah, inisiatif melakukan amal soleh saja, itu perlu kalau saya menyebutkannya didorong-dorong, didobrak. Kenapa? Karena memang hatinya itu sudah tersekat. Ya, jadi bagi kita yang menjadi para petinggi di pimpinan struktur, baik itu ketua PW, baik itu ketua departemen, baik itu ketua PD, ya, dan masing-masingnya, maka disinilah kita perlu menjaga hati-hati kita, merangkul seluruh pengurus-pengurus yang berada di bawah kita, agar kita memiliki langkah yang sama, hati bersihnya sama, pikiran jernihnya yang sama. Sehingga ibarat kata orang melakukan gerak jalan bersama. Tidak mungkin gerak jalan itu dilakukan oleh satu kelompok, tapi disesuaikan dengan keinginan masing-masing jalan. Pasti akan bertabrakan, pasti akan jatuh. Tapi ternyata harus seiring. Komandonya ada di ketua. Baik itu ketua wilayahnya, baik itu ketua daerahnya, baik itu ketua cabangnya, baik itu ketua rantingnya. Itu semua satu komando. Tidak ada yang bergeser dari komando itu. Kalaupun ada bentuk-bentuk yang bergeser, itu sifatnya yang inovatif dari sebuah kegiatan. Tapi arahannya jelas. Nah, orang-orang seperti ini biasanya akan mudah untuk mengambil inovasi-inovasi di dalam, termasuk para pengurus yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Ya, ada sebuah pantun, di mana kita di PP itu ada lomba pantun waktu halal bihalal kemarin. Salah satu pantunnya itu mendefinisikan betapa hebatnya perempuan-perempuan di Salimah
Kenapa? Karena dia beramal nggak ada matinya, katanya begitu. Kenapa nggak ada matinya? Karena dia punya inovasi. Karena dia punya strategi bagaimana tetap beramal walaupun dalam kondisi pandemi sekali. Masya Allah. Ya, inovasi di tengah pandemi. Karena kita butuh semangat. Dan semangat ini tidak akan mungkin terrealisasi kalau di dalam jiwa kita tidak ada perilaku suratul istijabah, suratul fauriyah, ya, untuk melakukan sebuah kegiatan dakwah. Ya, para pengurus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balasan bagi orang yang melakukan suratul istijabah ini adalah syurga. Sementara mereka yang tidak meresponnya itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan neraka. Naudzubillah min dzalik. Suratul istijabah ini merupakan kemenangan, buah kemenangan dari apa yang kita lakukan. Karena itu adalah janji Allah kepada orang beriman. Maka bagi orang beriman harus memahami betul bahwa kewajiban kita ini lebih banyak dari waktu yang tersedia. Karena itu, jika tidak kita kerjakan kewajiban-kewajiban itu pada saat ini, maka kita akan tergilas oleh kewajiban-kewajiban yang lain. Masing-masing waktu ada kewajiban yang tidak bisa ditunaikan oleh waktu yang lain. Maka ibu-ibu semua, mari kita bergandengan tangan untuk betul-betul bisa membawa amal-amal kita ini terselesaikan sesuai dengan planning, ya, yang sudah kita tetapkan. Kalaupun ada kendala-kendala pada hari ini dikarenakan satu dan lain hal, jadikanlah ini bagian dari ujian yang Allah titipkan kepada kita. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara contoh suratul istijabah bisa ibu-ibu lihat. Salah satu contoh suratul istijabah pada kehidupan sahabat itu adalah yang pertama saat turunnya larangan khamr. Ini banyak sebetulnya contoh-contohnya, cuma saya hanya ingin mengingatkan kepada kita di atasnya contoh yang ada. Ya, bagaimana saat larangan khamr itu diberlakukan, maka pada saat yang bersamaan Ali bin Abi Thalib kita contohkan, pada saat itu beliau masih kecil, beliau menjadi saksi bahwa di Madinah pada saat itu banyak rumah, banyak jalan yang dipenuhi dengan khamr. Karena apa? Suratul istijabah. Ya. Bagaimana mereka merespon apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dari sebuah pelarangan. Karena kebiasaan masyarakat Arab yang namanya khamr itu seperti dia minum air putih. Bahkan sampai saya sendiri merasakan saat di Mesir itu, kebiasaan orang Arab bangun tidur saja itu yang diminum adalah minuman yang bergas seperti Fanta, Pepsi, Cola. Makanya gak heran kalau didapati di sebagian besar masyarakat Arab mereka penderita diabetes terbesar. Karena mereka mengambil langkah seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh para sahabat pada saat larangan turunnya khamr? Mereka suratul istijabah. Mereka langsung fauriyah bersegera meninggalkan apa yang menjadi larangan dari Allah. Termasuk saat kewajiban menggunakan jilbab. Ya, bagaimana kita dapati kisah-kisah, dapati dalam hadis Rasulullah SAW saat ada turunnya ayat diwajibkannya wanita-wanita menggunakan hijab, maka pada saat itu wanita-wanita Ansor keluar seperti gagak-gagak hitam. Apa yang dia gunakan? Enggak dia ke pasar beli jilbab seperti kita, tapi dia ambil hordeng-hordeng di rumahnya. Dia ambil penutup-penutup kalau kita menyebutnya katil, ya, katil itu tempat tidur gitu ya, spray untuk menutupi aurat mereka. Masya Allah.
Jadi tidak ibarat kata tidak menunggu begitu. Ya, tidak menunggu. Kalau gitu besok deh, mumpung sekalian ke pasar. Besok aja deh, mumpung. Enggak, tidak seperti itu. Tapi mereka mencoba fauriyah. Mereka mencoba melakukannya dengan secepat kilat. Supaya pada saat mereka melakukan itu, ya, tidak ada lagi penyesalan yang mereka dapati ketika mereka sudah menjadi bagian orang yang menjalankan perintah Allah dan Rasul. Ya. Terus kemudian apa lagi, Ibu? Ya, kerinduan akan surga di perang Badar. Kita ketahui bahwa pada saat perang Badar itu ada salah seorang sahabat, siapa ya namanya, saya lupa itu ya. Kalau tidak silap saya, beliau itu Umair bin Al-Hammam, ya, Umair bin Al-Hammam. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW menyerukan tentang jihad di perang Badar. Dan saat yang bersamaan beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kalau aku melakukan satu peperangan ini, ikut berjihad, kemudian aku mati, bisa nggak aku langsung masuk surga? Kata Rasulullah, bisa. Maka saat itu dia tengah makan kurma. Apa yang dia katakan kepada dirinya? Kalau aku menunggu menyelesaikan satu kurma ini habis di mulutku, belum tentu aku bisa mendapatkan syahid di sisi Allah. Jadi kurma itu dia tidak sampai habiskan. Dia buang yang separuhnya, dia ikut berjihad dan dia mendapat kesyahidan sebagaimana yang dia cita-citakan. Masya Allah. Ini disebut fauriyah. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadikanlah kita termasuk hamba-hamba Allah yang tidak menunda-nunda apapun. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya afdhalus shalah inda waqtiha. Ternyata Rasulullah menyukai apa yang disukai oleh Allah. Kalau kita sholat di awal waktu. Nah, karena ini adalah sesuatu yang disukai oleh Allah, fauriyah. Ya, kita percepat. Jangan kita tunda-tunda. Sekalipun ada hal yang membuat kita mungkin bisa menunda. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini gambaran agar kita senantiasa terjaga untuk selalu bersama suratul istijabah. Nah, tentu saja kita akan dapati orang-orang yang memiliki kesulitan untuk suratul istijabah. Ada orang-orang yang memiliki tanggung jawab lemah dalam memikul amanah-amanah. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah bisa menyelesaikan pekerjaan itu jika tidak dia memiliki semangat yang tinggi, tidak memiliki kekuatan yang besar dan bercita-cita besar untuk menjadi orang yang memiliki suratul istijabah. Ya, kenapa? Karena seorang mukmin perlu memperhatikan taswif. Apa itu taswif? Menunda-nunda pekerjaan. Jadi ibu-ibu mohon perhatiannya, kalau ada di antara kita yang sudah mulai terbiasa dengan menunda-nunda pekerjaan, itu adalah salah satu di antara kebiasaan taswif. Orang yang menunda-nunda akan muncul penyakit futur di dalam diri. Ya, dan ini tentu saja akan menghambat kesuksesan. Ya, faktor yang harus diwaspadai oleh kita semua supaya kita tidak menunda-nunda, tidak menjadi orang yang taswif, ya. Maka silahkan dibuka slide berikutnya. Ya, ini adalah faktor yang menyebabkan seseorang itu berada dalam taswif. Yang pertama adalah malas.
kemalasan itu mendominasi di dalam dirimu. Yang kedua, tipikal orang yang taswif itu adalah menunda-nunda. Ntar deh, masih ada kok pekerjaan, masih bisa besok. Kalau kita masih ada umur, kalau tidak ada umur, maka tentu saja amalan-amalan dunia yang menjadi amalan utama nanti buat kita di akhirat. Sudah selesai sampai di situ. Tidak bisa kita berharap banyak, kecuali Allah izinkan kita punya anak yang soleh, kita punya jariah yang besar, banyak, ya. Maka pada saat yang bersamaan, kita akan dapati kemudahan untuk direspon nanti di yaumil akhir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak merespon sebuah perintah, bahkan pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak bisa, pura-pura, karena memang pada hakikatnya kita bekerja itu untuk mencari prestise, maka mana yang tidak menyenangkan buat kita pasti tidak akan kita respon. Tapi kalau kita bekerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdakwah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun risiko yang akan kita jalani itu akan kita respon di hadapan Allah, di hadapan pemimpin kita. Sekalipun mungkin kita bukan lagi berlari, tapi kita hanya mampu merangkak menjalani. Tapi itulah sebuah pembuktian bagi seorang mukmin sejati. Maka para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdakwahnya kita hatta yatamatta. Berdakwahnya kita itu betul-betul sampai ada keletihan yang tergambar di dalam diri kita. Orang letih itu bukan hanya kelihatan dari wajahnya. Orang letih itu bukan hanya terlihat dari fisiknya. Bahkan orang letih pun dia tetap berupaya sekalipun dia berjalan dengan cara merangkak. Dengan, kalau ibarat kata ada film ya, suster ngesot. Walaupun dia mencapai tujuan dengan ngesot, tapi itu adalah satu bentuk di mana dia harus bersusah payah mencapai tujuan itu, dia akan lakukan. Kemudian faktor yang harus kita waspadai lagi adalah ketakutan terhadap sesuatu yang belum jelas di depan kita. Maka tugas kita adalah beramal untuk hari esok, bukan ya mencari hari esok kemudian untuk kita beramal hari ini, bukan. Tapi kita beramal untuk hari esok yang sudah jelas, ya. Tapi kalau kita mendapatkan sebuah pekerjaan urusan dunia, belum apa-apa kita sudah mengeluh. Aduh, kayaknya saya nggak bisa. Aduh, kayaknya berat. Medannya terjal. Oh, itu semua akan membuat kita semakin sulit untuk memperjelas jalan-jalan dakwah kita. Kenapa? Karena belum apa-apa kita sudah merasa susah, gitu ya. Kemudian yang keempat, ini yang harus juga kita waspadai, jangan beramal menunggu waktu luang. Sama hakikatnya pada saat kita membaca Al-Quran. Ya, jangan nunggu waktu luang, tapi cari waktu. Sempatkan, cari suasana, waktu yang memang kita rasa butuh dengan keberadaan. Nah, begitu juga saat kita melakukan dakwah ini. Jangan menunggu waktu luang. Kalau waktu luang itu sampai di kita, itulah yang disebut dengan kesempatan. Tapi jangan menunggu waktu luang. Kemudian yang kelima, melihat jenis pekerjaan. Ini juga jangan. Aduh, kayaknya saya enaknya jadi ketua PW. Begitu ya, Bu Ani ya? Mungkin Bu Ani akan mengatakan, aduh monggo siapa yang mau, begitu ya Bu Ani ya? Betul. Kenapa? Karena tidak ada keinginan buat kita untuk menjadi orang yang diseniorkan, yang dituakan, gitu ya. Tidak ada itu. Makanya bagi kita para pengurus dan insya Allah kita para kader-kader dakwah, begitu
amanah itu sudah dibebankan kepada kita, ditunjukkan kita sebagai pengemban amanah itu, maka kita mencoba untuk menjalaninya sesuai kemampuan kita. Jadi ibarat tadi sebuah bangunan, kita pengennya jadi pintunya. Nggak ada yang mau jadi kloset, nggak ada yang mau jadi tempat yang tidak menyenangkan. Tapi sesungguhnya di antara bangunan itu ternyata saling melengkapi. Jadi kalau hari ini ada halal bihalal dari teman-teman se-Jawa Tengah, maka pada hakikatnya Bu Ani sedang berkoordinasi dengan teman-teman semua yang ada di PD, di PC, dan PERA. Begitu juga di PERA, di PC, dan PD, itu adalah struktur yang mencoba untuk mendapatkan arahan-arahan agar kita jalannya selaras. Begitu. Ya. Nah, kemudian jangan ragu-ragu. Justru orang yang memiliki suratul istijabahnya lemah, mereka adalah orang yang ragu-ragu. Maju apa enggak ya? Jalan apa enggak ya? Aduh, pandemi kayak gini, kayaknya stop dulu deh kegiatan-kegiatan, nggak usah ngadain acara apa-apa. Padahal ketika kita berinovasi, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Apa saja bisa kita kerjakan, ya, dan itu bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Dan saya banyak menyaksikan bagaimana kader-kader dakwah, bagaimana para pengurus ya Salimah itu mencoba untuk merespon semua kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangkan kebaikan di tengah masyarakat. Kemudian ada kekhawatiran, takut salah. Makanya yang dibawa takut sih. Coba kalau yang dibawa berani. Ya, lain lagi masalahnya. Itu jangan pakai khawatir. Ya. Kalau pakai khawatir, pakai takut, ya, itu akan membuat kita lemah saat kita melakukan suatu pekerjaan. Tapi takutlah kita kalau Allah tidak ridho dengan kita, itu boleh. Takutlah kita kalau Allah marah dengan amal-amal yang tidak disukainya, itu perlu kita perhatikan. Tapi kalau takut pekerjaan kita tidak dipuji orang, amalan-amalan kita tidak mendapatkan respon baik, nah itu satu hal yang harusnya tidak perlu kita khawatirkan secara berlebihan. Ya, kemudian para pengurus yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu faktor juga yang harus kita waspadai adalah mencari sesuatu yang ideal, mencari sesuatu yang sempurna. Tidak ada yang bisa sempurna di muka bumi. Ya, tidak akan ada yang mampu mendapatkan kesempurnaan seperti sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan. Karenanya, untuk mencari yang ideal itu, marilah kita saling bahu-membahu, saling rapat, saling bersinergi, mudah-mudahan mendapatkan yang ideal itu mungkin akan kita capai jika kita lakukan bersama-sama. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi kekuatan buat kita semua. Wabil khusus Bu Ani, saya mohon maaf dengan segala kekurangan saya sebagai narasumber pada hari ini di Halal Bihalal. Sekali lagi salam dari Bu Eti, wabil khusus untuk Bu Ani dan seluruh pengurus. Mudah-mudahan bisa semakin terjalin silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khair pada Ustazah Sinta Santi. Taman indah aneka bunga, Masya bunga Allah. kertas, bunga matahari. Sungguh indah taujih Ustazah Sinta. Semoga kita semua bisa menjalani. Mohon doanya Ustazah. Tami-tami Bu. Iya. Nampaknya tidak perlu saya simpulkan karena semua kesimpulannya
Intinya adalah bahwa suratul istijabah itu ada pada orang-orang yang beriman, akan dilakukan oleh orang-orang yang taat, dan banyak contoh suratul istijabah pada masa sahabat dulu, seperti contohnya ketika turun perintah hijab, kemudian ketika turun larangan khamr, bagaimana sahabat merindukan perang Badar, juga perang Uhud, dan banyak hal harus kita waspadai supaya kita bisa senantiasa bersegera menyambut perintah Allah, di mana Salimah ini adalah lembaga dakwah, di mana kita menginginkan para ibu, anak-anak, dan keluarga Indonesia meraih kehidupan yang sejahtera. Maka kita semua harus berupaya untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan program-program kita semuanya, sehingga cita-cita kita di Salimah dapat terwujud, tentu saja dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini alhamdulillah kita berbahagia, bersyukur sudah lama tidak bertemu darat, namun kita diberikan fasilitas untuk bisa berjumpa di dunia maya. Dan sekali lagi jazakallah khair pada Pak Tata dari Rubaiyat yang telah memfasilitasi. Jadi bunga mawar, bunga melati, mekar indah menghias taman. Sungguh senang rasa hati berjumpa dengan teman seperjuangan. Masya Allah. Makin Jadi berbahagia, biar tambah semangat Bu Ani. Oke, sip. Insya Allah Bu Ani 2 periode ya Ustazah ya. Oh iya. Itu rencananya kan besok Desember pakai Zoom tuh. Baik, mohon doanya Ustazah Sinta Santi, juga salam kami untuk Bu Eti dan ibu-ibu yang lain pengurus PP. Semoga semua senantiasa sehat dan bisa menjalankan segala amanah dengan baik. Kita juga berharap mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan Amin, ya Rabb. kita bisa kembali dalam kehidupan yang normal, insya Allah. Jazakillah khair sekali lagi pada Ustazah Sinta Santi. Mohon doa, mudah-mudahan kami semua bisa suratul istijabah. Amin. Dan Sama-sama. ya, kita lanjut kepada agenda berikutnya karena sudah cukup malam sehingga tidak ada tanya jawab ya Bu Ani ya. Saja. Mohon maaf Ustazah Sinta Santi. Mohon untuk menutup dengan doa. Ini mungkin Boleh. ini Bu Ayana sakit-sakit tadi. Kayaknya lagi sakit ini. Iya. Oh iya. Ya, marilah ibu-ibu semua, kita tundukkan hati kita angkat kepala, kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan segala orang-orang yang memiliki urusan, wabil khusus di negeri kita ini Allah angkat pandemi dan Allah berikan kesehatan bagi kita dan keluarga kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اللهم سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم أفرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم بارك لنا وبارك أولادنا وبارك بناتنا وبارك أزواجنا وبارك في بقية أعمالنا وعمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك. فاغفر اللهم رابطتها وأدم مدها واحدثها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفى واشرح صدورها بفيض الإيمان بك واشرح صدورها بفيض الإيمان بك واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بأعمال الصالح. أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi jazakumullah khair kepada semua pihak yang telah mensukseskan acara ini. Jazakillah khair kepada Ustazah Sinta Santi. Jazakallah pada Pak Tata yang telah memfasilitasi Zoom meeting untuk acara halal bihalal TW Salimah Jateng. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi acara kita. Bunga anggrek berwarna ungu, lambang Salimah yang unyu-unyu. Halal bihalal melepas rindu di Zoom meeting mengikuti era baru. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan. Sekali lagi saya ingatkan kepada ibu-ibu semua untuk like dan subscribe Rubaiyat Channel. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan amanah di Salimah ini dengan sebaik-baiknya, dan Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa membimbing dan berikan kepada kita petunjuknya sehingga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian acara kita malam ini.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin.